Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Setelah kita tahu teori-teorinya, kita masuk sekarang ke bagian metode penelitian. Metode penelitian itu akan diambil dari bagian, sebetulnya di setiap jurnal pasti ada yang namanya metode penelitian. Ya, itu harus ada, itu pasti harus ada. Jadi, kita akan mengambil semua informasi yang ada di sini, kita ikhtisarkan ke dalam bentuk form review jurnal ini. Yang pertama, lokasi penelitian. Itu berlokasi di Alaya Resort, nah itu alamatnya. Kemudian populasi, kalian udah tahu bahwa populasi itu adalah keseluruhan dari sampel, keseluruhan dari objek penelitian. Jumlah populasinya adalah 80 orang. Tapi sampel kita adalah kan tadi 80 orang. Nah, sampel kita dengan menggunakan judgmental sampling. Nah, apa itu judgmental sampling? Nah, ini kan berkaitan dengan statistika terapan. Ya nggak? Nah, kalian harus memahami penentuan yang ada di sini. Metode penentuan samplingnya diambil menggunakan teknik purposive sampling. Kenapa? Karena tadi dia purposive apa? Kalian perlu pahami dulu, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja atau berdasarkan pertimbangan tertentu dalam memilih anggota populasi sebagai sampel. Berarti ada pertimbangan tertentu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya berdasarkan masalah yang kita ambil. Itulah alasannya kenapa kalian baru bisa mengerjakan statistika terapan. Kalian harus memahami dulu masalah yang diangkat. Tadi masalah yang diangkat adalah konflik pekerjaan keluarga. Kenapa akhirnya dia memilih judgmental sampling, yakni berdasarkan kriteria tertentu? Karena tadi kan dia memilih konflik keluarga. Nggak mungkin dia memilih sampel untuk orang-orang yang belum berkeluarga. Ya nggak? Itu logikanya. Ya nggak? Nah, itu kalian kan jadi bisa memahami kenapa judgmental sampling. Oh, karena dia ngambil masalah soal konflik keluarga. Nggak mungkin dia ngambil karyawan yang tidak berkeluarga. Gitu, itu maksudnya saya. Kalian perlu memahami metode di statistika terapan, kalian harus pahami dulu masalahnya. Apa yang diteliti. Jadi, kalian bisa mendapatkan gambaran secara utuh, nggak setengah-setengah. Kemudian, statistik berkaitan dengan cara mengumpulkan data. Ternyata variabel kita, baik itu X1, X2, dan X3, dan Y, itu semuanya menggunakan kuesioner. Berarti kalau kita menggunakan kuesioner, tipe data kita apa? Tipe datanya adalah ordinal. Karena kalau misalnya kalian pernah dong jawab kuesioner. Kalau kalian diminta untuk penilaian dosen kan, dosen selalu mengawali perkuliahan dengan mengucapkan salam. Sangat setuju, setuju, tidak setuju gitu kan. Dan itu memiliki nilai kan. Orang yang jawab sangat setuju berarti nilainya lebih tinggi daripada orang yang jawab setuju. Berarti bisa dibandingkan antara data yang satu, data yang dijawab oleh responden satu dengan data yang dijawab oleh responden yang lain. Itu adalah tipe data ordinal. Lihat pembahasan kita yang sebelumnya. Makanya saya bilang, mengetahui tipe data ordinal, nominal, dan scale, mengetahui tipe variabel independen, dependent, kemudian moderating, ada intervening, itu sangat berguna sekali untuk menentukan teknik analisa data. Ya, karena tadi kita menggunakan kuesioner, tipe datanya ordinal, berarti X1, X2, dan Y kita itu semuanya bertipe ordinal. Ordinal berarti disebut juga tipe continuous. Nah, kemarin udah dijelasin, kalau kita mau menggunakan regresi berganda, semuanya X1, X2, dan X3 itu harus menggunakan metode regresi linier berganda. Kenapa berganda? Karena X-nya lebih dari 1. Nah, itu kan statistika terapan. Kita, kalau tipe datanya ordinal, baik itu X1, X2, dan X3, dan Y-nya itu ordinal, atau continuous, atau scale, gitu kan. Kita baru bisa menggunakan regresi linier berganda.
Itu. Untuk memahami variabelnya, kalian harus baca dulu teorinya, masalahnya apa, gitu. Itulah alasannya. Jadi membaca jurnal ini mempersingkat kita untuk mengetahui suatu masalah, mengetahui suatu data, mengetahui suatu variabel. Persamaan matematis yang diajukan tadi. Tadi kan 3 kan masalahnya, berarti hipotesisnya X1 untuk konflik pekerjaan keluarga, X2 untuk stres kerja, X3 untuk kompensasi. Yang namanya metode regresi linier itu pasti begini, persamaan matematis. Setiap teknis statistika, mau nanti kita ketemu dengan regresi logistik, mau nanti kita ketemu setelah UTS dengan independent sample t-test, paired sample t-test, ini pasti kita punya persamaan matematis yang akan menjawab permasalahan penelitian. Seperti itu. Nah, kalian nggak akan mungkin bisa memahami permasalahan penelitian kalau kalian tidak membaca konsep dari awalnya, masalahnya apa. Jadi ini agak berbeda dengan mata kuliah yang lain. Saya tidak mengajarkan bagaimana rumus itu dihitung, bagaimana persamaan regresinya dihitung gitu, enggak. Karena ini terapan. Bagaimana hal itu bisa diterapkan, dipakai. Bukan lagi mengajarkan kepada kalian secara teoritis. Tapi mengajarkan kepada kalian gimana gunainya. Aplikasi, ya kan? Kalau di Google, kalian download aplikasi, itu kan berarti langsung berhubungan dengan terapannya. Aplikasi misalnya Adobe Photoshop, oh berarti penerapannya untuk mengedit foto langsung. Kalian nggak perlu belajar teori gambar. Itu warna, ada warna Pantone, ada warna similar, ada warna, wah macam-macam kayak gitu. Udah nggak usah, karena udah terapan sifatnya. Itu ya. Jadi kalian harus pahamin. Pasti nanti ini agak berbeda dengan dosen yang lain. Ya. Kenapa saya harus jelasin ini? Agak berbeda, karena saya mau menghadirkan pada kalian gimana memakai suatu teknik analisa statistik, bukan mengajarkan kepada kalian teori regresi berganda, teori independent sample t-test, teori paired sample t-test. Enggak, sekali lagi enggak. Karena itu bisa kalian baca sendiri, di buku-bukunya udah banyak. Dan sekarang alatnya, pada akhirnya kalian menggunakan alat untuk menghitung statistik, untuk menghitung angka. Ya, jadi kalau misalnya kalian mempelajari cara menghitungnya, itu di zaman sekarang udah diselesaikan dengan yang namanya mesin kalkulator gitu. Nah, itu dibantu dengan yang namanya SPSS gitu. Tapi memahami masalahnya, memahami variabelnya, itu yang nggak bisa diajarkan ya. Harus dilakukan, harus dilatih. Nah, kita pahamin ini lagi balik tadi persamaan matematisnya udah tahu. Kemudian ada penilaian indikator. Kenapa ada penilaian indikator variabel? Karena tadi kita menggunakan kuesioner. Sehingga nanti ditanya ke karyawannya. Pertanyaannya seputar apa? Seputar variabel yang kita teliti. Ini konflik pekerjaan keluarga misalnya. Di sini kan dibilang bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan keluarga dengan kompensasi yang diterima. Berarti pertanyaannya, apakah keluarga mendukung Anda apakah keluarga mendukung Anda ketika Anda bekerja saat ini? Sangat mendukung, tidak mendukung, kayak gitu. Kemudian, apakah kompensasi yang Anda terima saat ini cukup untuk menghidupi keluarga? Nanti karyawannya akan jawab, oh sangat cukup, biasa saja. Berarti karyawan yang menjawab sangat cukup, nilainya lebih tinggi daripada karyawan yang menjawab cukup. Ya, ini makanya ini sangat cukup, nilainya 5. Berarti karyawan tersebut menganggap bahwa kompensasi yang dia terima itu lebih baik daripada orang yang menjawab cukup gitu. Walaupun sama-sama secara secara nominal itu sama, tapi bagi karyawan tersebut dengan keluarganya yang ada, dia menjawab sangat cukup gitu loh. Gitu maksudnya. Nah, ini contohnya indikator variabelnya. Apakah Anda puas terhadap kompensasi yang diberikan pada perusahaan Anda? Kenapa ini saya merayakan kompensasi? Karena melihat tentang kepuasan kerja. Dan ada perihal X
masalah yang diteliti adalah mengenai kompensasi. Itu. Gitu. Kemudian konflik pekerjaan keluarga. Bentuk pertanyaannya gimana kira-kira? Apakah keluarga Anda cukup puas dengan kompensasi yang diterima oleh Anda saat ini? Kayak gitu. Dan ini, indikator-indikator yang ini tidak ada di dalam jurnal. Tapi ketika Anda terbiasa membaca jurnal, Anda bisa tahu, teman-teman sekalian bisa tahu, oh berarti ini peneliti ini ngumpulin datanya dia pakai kuesioner nih. Untuk ngumpulin data pakai kuesioner udah dikasih tahu tuh dalam jurnal. Tapi ini pertanyaannya apa aja? Nah, kita nanti yang kira-kira mengira-ngira, oh kayaknya dia bakalan nanyain ini nih, ini nih, kayak gitu. Gitu ya. Itu kira-kira metodologi penelitiannya. Harus sesuai dengan masalah yang dibahas. Harus sesuai dengan kajian teori yang digunakan. Harus bisa menjawab hipotesis yang diajukan. Harus bisa menjawab masalah yang diajukan. Oke, bagian terakhir nih. Kita masuk ke hasil penelitian. Nah, hasil penelitian kita mulai dari mana? Dari persamaan matematis yang ini. Tadi persamaan matematis yang diajukan di regresi adalah Y sama dengan A plus beta 1 kali X1. Beta ini adalah apa? Koefisien dari X1. X1 tadi masalah kita adalah konflik pekerjaan keluarga. Sehingga kita dapat hasil dari jurnal kita, dari data yang telah dia olah menggunakan alat, ya kan, alat. Nggak lagi menggunakan secara manual, gitu loh. Dia dapat hasilnya ini, konstanta 19,614 min 0,392 koefisien dari X1 min 0,261 koefisien dari X2 plus 0,253 koefisien dari X3. Ini sengaja saya kasih tanda merah, kenapa? Berarti ini kita ngomongin dulu yang X1. Berarti kan penelitian ini harus menjawab hipotesis. Tadi hipotesisnya adalah ada pengaruh kok negatif, ada pengaruh negatif dan signifikan konflik keluarga terhadap kepuasan kerja, ya kan? Berarti di sini dilihat dari koefisien X1, X1 berarti yang ini dong, nih X1 tuh, itu koefisien nilainya negatif. Taunya dari mana? Nih angkanya kan saya kasih merah, koefisiennya negatif, min 0,932. Berarti dapat diartikan bahwa X1, konflik pekerjaan keluarga memiliki hubungan negatif atau berlawanan arah dengan si Y. Y-nya itu apa? Y-nya adalah kepuasan kerja. Hal ini berarti jika konflik pekerjaan keluarga di rumah berkurang, karena tadi negatif kan, berkurang berarti hubungannya berlawanan arah. Kepuasan kerja karyawan akan bertambah. Berlawanan. Jadi ketika kalau berlawanan begini, saya iniin logikanya. Ketika konflik pekerjaan keluarga di rumah berkurang, begini, ya kan? Ini yang namanya berlawanan gini. Konfliknya berkurang. Nah, kepuasan kerja karyawannya itu akan meningkat. Kepuasan kerja karyawannya akan meningkat. Tuh, seperti itu. Ketika X-nya negatif, berarti ketika X semakin rendah, Y semakin tinggi. Ini kan yang warna hijau kepuasan kerja karyawan Y. Ya nggak? Karena dia negatif koefisiennya, berarti hubungannya berlawanan arah. Ketika konflik pekerjaannya semakin menurun, produktivitas kerja seorang karyawan akan semakin meningkat. Acuannya, ini cara bacanya. Jika koefisien X bernilai negatif, maka semakin rendah X, semakin tinggi Y. Berkorelasi terbalik. Ya nggak? Berarti, kalau X-nya semakin tinggi gimana? Kalau X-nya semakin tinggi, kalau konflik pekerjaan keluarga di rumah berkurang, kalau koefisien X-nya ini negatif, hubungannya berlawanan. Ketika X-nya tinggi, Y-nya semakin rendah. Jadi saya langsung ke X3 ya. Kalau X1 sama nih negatif. Berarti ketika X-nya semakin tinggi, Y-nya berkurang.
Tapi kalau koefisiennya positif, nah kita lihat. Lihat koefisiennya positif kan, kompensasi terhadap Y. Berarti ketika kompensasinya tinggi, kepuasan kerjanya juga akan semakin tinggi. Karena koefisien nilainya positif tuh, 0,253 kan. Lihat, positif gak tuh? Lihat dari hasilnya. Tuh, positif kan tuh, tandanya warna biru. Kalau positif berarti hubungannya searah. Searah berarti maksudnya gimana? Searah itu kalau hubungannya positif, ketika X-nya naik, Y-nya juga akan naik. Nih. Jika, kan, ini kalau berkurang berarti. Nih, saya gambarin lagi biar kalian jelas. Sejelas-jelasnya. Ya, ketika kompensasinya berkurang, berarti kepuasan karyawan juga akan berkurang. Tuh, ya kan? Ini namanya hubungannya searah. Kalau koefisiennya positif, X-nya berkurang, Y-nya juga akan berkurang. X-nya bertambah, Y-nya juga akan bertambah. Itu kalau hubungannya positif. Seperti itu untuk hubungan atau korelasi. Yang kedua, hasil penelitian itu kita juga bisa melihat besarnya pengaruh. Besarnya pengaruh berarti ini variabel yang kita ajukan, hipotesis yang kita ajukan, yang tadi konflik keluarga, stres kerja, sama kompensasi, memiliki pengaruh terhadap produktivitas, terhadap kepuasan kerja karyawan berapa? Kita melihatnya dari nilai R-square. Nilai R-square-nya 0,515. Berarti kalau di persentase adalah 51,5%. Berarti ketiga variabel yang kita teliti mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 51,5%. Ya, bisa dibilang bahwa variabel yang kita ambil untuk mendeskripsikan kepuasan kerja udah cukup terwakili dengan tiga variabel ini. Gitu. Sementara 48,5% itu akan dipengaruhi oleh variabel lain yang kita tidak teliti. Seperti misalnya, kan kita tadi kan nggak ngambil permasalahan mengenai promosi. Padahal promosi itu kan ada di masalahnya kan, di identifikasi masalah tadi yang paling atas. Kemudian pelatihan kita juga nggak ambil. Pengaruhnya pimpinan juga nggak kita ambil. Tapi walaupun ini nggak diambil, kita mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja sebesar 51,5%. Dilihat dari nilai R-square. Nilai R-square-nya dilihat dari mana? Ada di hasil penelitiannya. Nih, ada di hasil penelitiannya. Lihat, R-square-nya 0,515. Tuh, itu tadi persamaan matematisnya dari mana? Nih, ada. Gitulah cara membaca jurnal. Tapi hasil dari penelitian ini, kalian nggak akan bisa menganggap bahwa jurnal ini sesuai atau enggak kalau kalian nggak baca dari awal. Seperti itu kira-kira kita menganalisa jurnal. Sehingga pertanyaan yang seperti ini, apakah penelitian tersebut sesuai jika dilakukan teknik analisa data regresi linier? Berarti kita harus pahami dulu, kalau regresi linier itu untuk tipe data apa? Ordinal tadi kan, atau continuous, ordinal ataupun scale, baik itu X maupun Y, ya kan? Nah, dari jurnal ini ternyata dia sesuai dengan menggunakan teknik analisa data regresi linier. Kenapa berganda? Karena X-nya lebih dari 1. Nah, selanjutnya sampai dengan UAS nanti kita akan mempelajari berbagai teknik analisa. Metode belajarnya kayak gini. Kita akan analisa jurnal dulu. Kita diskusikan itu jurnal itu sesuai nggak teknik analisanya. Yap, itu kira-kira cara untuk menganalisa jurnal. Model ini akan saya pakai untuk ujian tengah semester. Jadi kalau kalian belum paham, kalian flashback lagi videonya, kalian ulang-ulang, tonton berkali-kali, karena bentuk soal UTS seperti ini.
Dan agak sedikit berbeda, saya memberikan waktu memahami sebuah jurnal. Kalian jadi UTS-nya nanti bisa dikerjakan dalam jangka waktu 1 hari, ya. Jadi bukan cuma 2 jam, dan nggak akan cukup untuk memahami jurnal itu 2 jam, nggak cukup, ya. Jadi saya akan memberikan kalian waktu sebebas-bebasnya selama 1 hari, bukan sebebas-bebasnya, untuk memahami suatu jurnal dan menjawab form yang telah saya berikan seperti ini. Jadi ini nanti kosong ya, kosong. Nanti ada jurnal, kalian harus jawab ini semua. Gitu, ini nanti kosong. Kalian jawab. Mulai dari permasalahan, identifikasi masalahnya, kalian jawab. Ya, kerangka pemikirannya kayak gimana, ini semuanya kosong dan harus kalian jawab. Dan jurnal yang harus direview antara teman yang satu dengan teman yang lain itu akan berbeda. Oke, ini cara untuk menganalisa jurnal, sebuah cara mempersingkat kita memahami suatu tipe data. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.